Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Subeki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 2030104221, MK Peradilan Agama di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Ahmad Fikri Oslami, SHI, MHI. Di sini saya akan menjelaskan judul makalah saya yang berjudul Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia terbagi menjadi 9. Yang pertama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Yang kedua, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang keenam, Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Yang kedelapan, peradilan khusus adalah peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang kesembilan, Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di badan tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 2. Kode etik kehakiman. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomi oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Ada pula prinsip-prinsip dasar kode etik. Kode etik kehakiman dibagi menjadi 10. Yang pertama, 1. Pertama, berperilaku adil. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. Dan yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran pada hakikatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum maupun norma-norma keagamaan. Dan yang keempat, bersikap mandiri. Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dan yang kelima, berintegritas tinggi. Integritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempunyai peradilan untuk tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma-norma yang berlaku. Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna
keadilan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri pada hakikatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin pada hakikatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembangkan amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dan yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Yang ke-10, bersikap profesional. Profesional pada hakikatnya bermakna satu sikap norma yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini menyatakan